Pada hari Jumat Agung yang lalu, kita sudah mengetahui bahwa Yesus sebenarnya tidak bersalah. Ketika Yesus dihukum di atas kayu salib, semuanya itu dilakukannya dengan penuh kesadaran, dengan penuh kasih, yang memberikan hidupnya dan menggantikan tempat manusia berdosa. Yesus menanggung hukuman orang yang berdosa. Ia melakukan semuanya itu, menunjukkan betapa besar kasih-Nya kepada kita. Oleh sebab itu, hari ini, ayo nyanyikan satu lagu yang mengingatkan kita, kalau kita selalu sadar bahwa Yesus sudah mati, menebus dosa kita, maka kita akan selalu berjuang untuk tidak berdosa lagi. Kita hanya akan melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Yesus. Nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan penuh semangat.
Tuhan tidak. Ini sebagai bentuk kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita sedang memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus hidup, Yesus bangkit. Dia tidak mati terus di dalam kuburan itu, tetapi firman Tuhan mencatat ia bangkit. Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-57. Matius 27 ayat yang ke-57. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu. Mengapaninya itu kayak ditutup dengan kain begitu ya, dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya ke dalam kuburnya yang baru yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Ayat 62. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Dari cerita yang kita baca tadi, kita bisa tahu ada seorang bapak bernama Yusuf dari Arimatea yang dia mengambil mayat Yesus karena dia sayang sama Yesus. Dia mengambil mayat Yesus, lalu dia mengapani, dia membungkus Yesus itu dengan kain lenan putih. Wah, Yesus mayatnya sudah dirawat dengan baik oleh Pak Yusuf dari Arimatea. Lalu ia memasukkannya itu di dalam kubur. Keluarga dari Pak Yusuf Arimatea ini punya kubur yang privat, yang pribadi. Lalu Yesus dibawa ke kuburan itu dan kemudian dikubur di dalam situ. Dan dikatakan kuburan itu ditutup. Nih, saya bayangkan kuburan itu ditutup rapat ya. Lalu kita membaca musuh-musuh Yesus itu tidak berhenti. Dia berkata kepada Pontius Pilatus, "Hati-hati loh, Yesus pernah berkata bahwa 3 hari setelah kematiannya ia akan bangkit. Jangan-jangan murid-muridnya akan pergi ke kubur dan mencuri jasad Yesus, dan kemudian mereka berkata bahwa Yesus sudah bangkit. Bahaya. Ayo Pilatus, jaga, pastikan bahwa murid-murid Yesus tidak mencuri jasad Yesus." Dan Pilatus setuju. Lalu Pilatus memberikan meterai. Wah, ini anggap saja ini dikasih meterai. Dikasih meterai. Pilatus memberikan meterai kepada kubur Yesus, dan kemudian ia memastikan bahwa kubur Yesus itu pasti aman, tidak bisa dicuri. Kalau kakak bayangkan ini kalau seperti amplop ini dimasukkan ke dalam amplop lagi yang lebih besar begitu ya, supaya pasti aman. Wah, kita pastikan aman lagi. Ini yang ada dalam pikiran Pilatus dan musuh-musuh Yesus, menganggap bahwa Yesus pasti tidak mungkin akan bangkit. Aman. Sudah aman. Mereka senang sekali. Mereka berpikir, sudah, Yesus tidak mungkin. Tidak ada orang mati bisa bangkit dari kematian, dan murid-muridnya tidak bisa mencuri Yesus yang ada di dalam kubur. Tidak bisa. Aman. Mereka senang. Musuh mereka, Yesus, sudah ada di dalam kubur. Bahkan diceritakan tadi, Pilatus mengirim prajurit-prajurit berjaga di sekitar kubur, memastikan Yesus jasadnya tidak akan dicuri.
Tapi Alkitab menuliskan demikian. Matius pasal yang ke-28 dikatakan di ayat yang pertama, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dan perhatikan Matius 28 ayat yang ke-6 dikatakan, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Inilah yang ajaib, sesuatu yang hebat terjadi. Diceritakan terjadi gempa bumi, terjadi gempa bumi pada waktu itu, dan kemudian sampai prajurit-prajurit itu ketakutan, mereka pingsan, dan ada dari beberapa mereka yang melarikan diri. Dan Alkitab menceritakan pintu kubur itu terbuka. Lalu ketika itu ada sesuatu yang terjadi. Ada malaikat yang berdiri di atas kubur. Dan pada waktu perempuan-perempuan itu mencari mayat Yesus, mereka mencari-cari, di mana Yesus? Apakah Yesus selamat? Jasadnya masih aman? Tidak hancur karena gempa? Maka mereka mencari jasad Yesus. Mereka mencari-cari, aman tidak ya jasad Yesus ya? Oh, Yesus di mana? Mayat Yesus. Ya, mereka masuk ke dalam kubur dan mereka mencari-cari. Tetapi ini yang terjadi. Mereka tidak menemukan Yesus. Jasad Yesus tidak ada di situ. Mayat Yesus tidak ada di situ. Hilang. Kubur itu kosong. Tapi apakah ada yang mencurinya? Seperti yang malaikat tadi katakan, bahwa Yesus bukan dicuri. Mayatnya memang tidak ada di dalam kubur. Kenapa? Karena seperti yang dikatakannya, Yesus bangkit, Yesus hidup, Yesus bangkit, Yesus hidup. Hore, hore, Yesus bangkit. Yesus tidak hanya mati menebus dosa kita, tetapi dia juga sudah bangkit. Dia mengalahkan kematian itu, dia mengalahkan maut. Perkataan Yesus, ya dan amin. Perkataan Yesus pasti terjadi. Kalau dia berkata pada hari yang ketiga ia bangkit, sama seperti yang dikatakannya, ia pasti bangkit. Dan Yesus sudah bangkit. Itulah Paskah yang kita rayakan hari ini. Puji Tuhan. Dan kalau Yesus sudah mengalahkan maut, dia sudah menang, maka setiap kita yang mau berdoa dan berkata, Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja, penguasa dalam hidupku, maka Ia yang sudah bangkit itu mau memimpin hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Itu berarti bagi kita yang sudah diselamatkan, bagi kita yang sudah menerima pengampunan dosa, maka hari ini kita tidak perlu lagi merasa takut. Kita aman karena kita adalah milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berjanji menjadi Raja atas hidup kita. Maka Yesus yang menang, Yesus sang pemenang itu juga akan melindungi kehidupan kita. Kita aman dalam perlindungan Tuhan Yesus. Tetapi firman Tuhan juga berkata bahwa kita punya tugas untuk menceritakan kematian dan kebangkitan Yesus itu kepada banyak orang yang belum mendengarnya, kepada teman-temanmu, keluargamu yang belum mengetahuinya. Kita perlu ceritakan supaya apa? Supaya mereka juga boleh mengenal Tuhan Yesus, bahkan mereka boleh meminta Yesus menjadi
juru selamat dalam hidup mereka, menjadi raja di dalam hidup mereka. Yesus sudah bangkit, Yesus menang, dan Yesus sekarang memiliki kehidupan kita. Makanya kita aman di dalam Dia. Yesus, hari ini kami senang karena kami mendengar bahwa Yesus bangkit dari kematian, menunjukkan Engkau menang atas maut. Engkau benar-benar sang pemenang. Oleh sebab itu kami bersyukur, kami bangga kalau kami Engkau miliki. Kami aman di dalam perlindungan-Mu. Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau Yesus sang pemenang, Raja di atas segala raja. Tuhan, kami juga rindu
tolong kami, beranikan kami untuk menceritakan tentang kematian dan kebangkitan-Mu kepada setiap orang yang belum mendengarnya, supaya mereka juga boleh percaya kepadamu. Hore! Tuhan Yesus sudah menang. Hore! Tuhan Yesus sudah bangkit. Amin. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.